Kenyang, istirahat bentar, terus makan lagi. Oh ya, ternyata orang Filipina itu nggak suka pedes. Jadi kalau kita pesen makanan paling pedes di sini, buat orang Indonesia itu nggak pedes. Loh, kok ada anjing masuk kelas? A day jadi guru bahasa Inggris di Filipina. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang, sampurasun guys. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Hari ini kita akan nonton video orang Indonesia di Filipina guys, culture shocks di Filipina. Jadi orang Filipina ini jarang dorang nampak orang yang berhijab guys. Jadi saat melihat orang yang berhijab itu mereka begitu heran guys. Jadi kita akan dengar pengalaman orang Indonesia berada di Filipina dan gimana dia punya culture shock yang dia rasakan di sana guys. Jadi kita sama-sama nonton. Moga kawan-kawan yang nonton ini berada dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan moga-moga juga kalian sudi bergabung dengan channel kecil saya ini guys. Ojo lali di subscribe channelku guys, dan tanpa buang-buang waktu sama-sama kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go guys. 1, 2. Karena aku berhijab, orang Filipina ngiranya aku gak punya rambut, terus dikira Sampai gak pernah dikira potong tiada rambut, rambut. sampai dikira 24 jam pakai hijab terus. Adidi. Jadi ini struggleku jadi satu-satunya muslim dan wanita Struggle. berhijab di kota yang aku tinggali di Filipina. Yang pertama itu udah pasti perkara makanan ya, itu susah Makanan. banget. Karena di kotaku ini sama sekali gak ada resto halal, jadi harus hati-hati banget pilih makanan. Di sini anjing itu udah kayak kucing, di mana-mana banyak ada, di pasar ada, di jalan ada, di kelas juga ada, dan di rumah juga ada. Jadi cukup PR untuk mastiin tempat kita sholat itu benar-benar suci dan bersih. Dan pas lagi ada kegiatan di luar itu lebih PR lagi, karena di tempat umum tuh nggak ada tempat sholat, terus nggak tahu juga arah kiblat itu kemana, jadi harus dia kompas HP. Ditambah kamar mandi di sini tuh nggak ada bidetnya, jadi kita nggak bisa wudhu di kamar mandi. Nah, apalagi setiap ketemu orang pasti selalu ditanya, itu di kepala kamu ada apanya, pakai apa? Kamu sebenarnya punya rambut gak sih? Terus kamu pernah potong rambut gak sih? Kamu mandi Dikira pakai itu, tiada kamu rambut. tidur pakai itu. Murid-muridku di sekolah dan guru-guru lain juga penasaran, itu sebenarnya bisa dilepas gak sih? Kenapa kamu harus pakai itu terus? Bahkan waktu aku nginep di hotel, mbak-mbak pegawainya tuh sampai ngumpul di depan kamar aku karena kepo sama aku. Mereka bilang baru pertama kali lihat orang yang berhijab. Aku gak masalah banget dapet pertanyaan kayak gitu, karena mereka itu bener-bener gak tahu sama sekali. Justru aku jadi belajar dan muter otak gimana caranya ngejelasin ke mereka di luar konsep pahala dan dosa. Karena balik lagi, kita itu beda keyakinan. Kaget banget waktu pertama kali lihat murid pakai baju bebas, bahkan ada yang tatoan Wih, juga. ada tatoan. Jadi ini hal-hal yang bikin aku kaget di sekolah Filipina. Di sini sistemnya secondary school, jadi SMP sama SMA itu digabung. Tapi SMP-nya itu dari kelas 7 sampai kelas 10, sedangkan SMA-nya kelas 11 sama 12. digabungkan. Terus di sini nggak bakal ada drama lupa bawa catatan pelajaran. Ya karena Senin sampai Jumat urutan pelajarannya itu sama aja setiap hari. Misalnya jam pertama sama kedua matematika, terus selanjutnya bahasa Inggris gitu terus sampai hari Jumat. Terus di sini itu nggak ada aturan pakai seragam sekolah, sepatu, sabuk dan lain-lain itu nggak ada. Cuma hari Senin aja mereka wajib pakai seragam karena ada upacara bendera. Hari selanjutnya itu bebas, kalau mereka punya seragam boleh dipakai, kalau nggak ada ya udah pakai baju seadanya. Nah yang bikin aku shock berat itu ada murid yang tatoan. Nggak cuma Tatoan? murid, staf sekolah juga ada yang tatoan. Nah disclaimer dulu, jadi di sini tato itu dianggapnya art ya, jadi seni, jadi nggak ada konotasi negatif atau pandangan negatif terhadap tato. begitu. Nggak cuma di sekolah aja, waktu aku berkunjung ke gedung pemerintahan ada beberapa staf yang tatoan juga. Jadi tato itu hak setiap orang, nggak ada larangan untuk pakai tato. Dan yang bikin kaget lagi, sekolah negeri di Filipina itu gratis dari SD sampai kuliah. Gratis? Jadi nggak ada lagi alasan untuk gak pergi ke sekolah, karena nggak usah lagi mikirin seragam, buku. Tinggal yang penting mau pergi ke sekolah, belajar yang rajin. Ini dia culture shock aku selama tinggal di Filipina. Yang pertama tuh setir mobil di sebelah kiri. Asli ini liatnya Kiri. kaku banget, apalagi kalau di tikungan depannya ada mobil itu berasa kayak mau ditabrak. Terus di sini gereja itu ada di mana-mana. Sepanjang jalan di setiap tempat itu pasti ketemu sama gereja-gereja yang bangunannya estetik dan bagus banget. Terus yang cukup bikin kaget tuh di sini mostly orang-orang bisa bahasa Inggris. Semua Mau tanya sama bisa orang Inggris. random di jalan, ibu-ibu di pasar, tukang ojek, kebanyakan dari mereka pasti bisa bahasa Inggris. Nah ini yang cukup paling menyiksa. Jadi di tempat umum itu kamar mandinya nggak ada bidet, jadi cuma pakai tisu. Dan ternyata orang-orang di sini tuh pada suka makan, jadi jangan kaget kalau kalian bakal dipaksa makan terus meskipun kalian udah kenyang. Jadi di sini prinsipnya kalau kenyang istirahat bentar terus makan lagi. Oh ya, ternyata orang Filipina itu nggak suka pedes. Jadi kalau kita pesen makanan paling pedes di sini, buat orang Indonesia itu nggak pedes. Loh, kok ada anjing masuk kelas? A day jadi guru bahasa Inggris di Filipina. Jadi Anjing sekolah masuk di sini kelas. tuh masuknya jam 7.30 dan ini aku udah dijemput untuk diantar ke sekolah. Nah ini di depan sekolah udah langsung disambut sama murid-murid dan ini hari Senin jadi upacara dulu. Nah yang penasaran upacara di Filipina kayak gimana? Kurang lebih kayak gini sama aja ya. Pengibaran bendera hari Senin. Hari Senin.
Nah ini aku dapat jadwal pagi ngajar bahasa Inggris di kelas 7. Siangnya jadi guru seni dadakan, disuruh nilai nari sama seni lukis. Oh iya, kalau di Indonesia kan SMP sama SMA dipisah. Tapi kalau di sini tuh gabung, jadi secondary school dari kelas 7 sampai kelas 10 itu SMP, kelas 11 sampai 12 itu SMA. Dan sorenya aku dapat jam terakhir di kelas 11 ngajar sampai jam 4. Nah ini seru banget karena kita belajar sambil main role play. Dan keren banget, ini ada salah satu murid yang bisa bahasa Korea juga. Wah, bisa bahasa hebat Korea. loh. Keluar deh sekolahnya. Ini dari sekolah aku harus jalan ke pinggir jalan. Kalau nggak ada yang jemput, biasanya aku naik ini namanya tricycle. Bayarnya cuma 20 peso aja, kalau dirupiahin nggak sampai 5.000 sih. Guys, seru dia punya pengalaman yang berada di Filipina. Tapi memang struggle dia tuh struggle seorang muslim itu adalah di Filipina. Sebab kita tahu di Filipina itu bukan negara yang banyak mayoritas muslim kan. Tapi dia punya negara itu lebih kepada banyak yang beragama Kristen. Dan ini sangat mencabar sebagai seorang muslim di sana lah. Jadi, tapi apapun dia tunjukkan satu hal yang positif guys. Dimana semua yang dia lihat itu kan dia ambil nilai toleransi yang tinggi dan positif daripada itu semua. Bayangkan di kelas saja pun ada anjing guys gitu. Dan tato di Filipina itu bukan sesuatu yang buruk, bahkan dianggap sebagai seni gitu. Ini luar biasa sekali penjelasan pengalaman orang Indonesia yang ada di Filipina. Bagaimana guys culture shock yang dihadapi kalau kalian di posisi dia di tempat yang dia rasakan ini, bagaimana guys? Sila komen di ruang komentar di bawah. Apa yang kalian akan lakukan? Sila komen di ruang komentar di bawah. Dan saya rasa sampai di sini video pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur dengan video yang saya react insyaallah. Dan jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.